Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Jamaah sekalian hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali hadir dan melanjutkan kajian dari materi seni interaksi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari kitab yang aslinya berjudul Kaifa Amalahum Shallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasannya dan kita akan ambil bahasan tersebut melanjutkan pertemuan sebelumnya. Bahasan kali ini insya Allah kita akan masuk ke bahasan interaksi Nabi SAW dengan segmen dakwah khusus. Yang pertama dengan mu'allaf atau muslimin judud, orang-orang yang baru masuk Islam. Yang kedua dengan mustaftid, dengan orang-orang yang minta fatwa, orang-orang yang bertanya. Dan kita sudah mulai pembahasannya pada pertemuan sebelumnya. Pembahasan ini sampai di halaman 521. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali bagaimana bentuk interaksi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang bertanya atau minta fatwa, atau dalam bahasa Arab dinamakan mustafti. Kita lihat di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhtaru lil mustafti al-afdala wa yubayyinuhu lahu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilihkan untuk mustafti, memilihkan untuk orang yang bertanya, dipilihkan apa? Dipilihkan yang afdal, yang terbaik. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Jadi memilihkan yang terbaik, tapi juga sekaligus menjelaskan. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Bisa kita lihat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang menjelaskan hal ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menuturkan, marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syi'bin. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah lembah. Fihi muyanatun min ma'in azmat. Min ma'in azbatun fa'ajabathu litibiha. Dia melewati sebuah lembah, yang di lembah itu ada sebuah sungai dengan air yang segar. Dan dia suka dengan tempat tersebut karena keindahannya. Kemudian dia mengatakan, lau a'tazaltun nasa fa'aqamtu fi hadha syam walan af'ala hatta asta'dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, ya, seandainya saya bisa mengasingkan diri dari orang-orang, saya milih hidup di lembah ini, tapi saya tidak akan melakukan ini sebelum minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu apa? Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Nah ini. Beliau jawab, la taf'al. Jangan Anda lakukan ini. Fa inna maqama ahadikum fi sabilillahi afdalu min salatihi fi baitihi sab'ina aman. Karena apa? Karena seorang berada di jalan Allah SWT. Tempat seseorang berada di jalan Allah SWT itu lebih utama daripada sholat di rumahnya sebanyak 70 tahun. Ya. Dia orang berjuang di jalan Allah, dan itu berjuang bukan bertahun-tahun. Itu lebih utama daripada sholat di rumahnya 70 tahun. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilakumul jannah, dan memasukkan kalian ke dalam surga? Ughzu fi sabilillah. Berperanglah kalian di jalan Allah. Man qatala fi sabilillahi fawaqaf naqatin wajabat lahul jannah. Siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk satu waktu yang singkat, seperti ya kira-kira seperti antara memerah susu 2 unta, maka akan dijamin masuk surga.
Waqt itu artinya ma bainal halbatain minal waqt. Jadi waktu berperang di jalan Allah yang itu setara dengan kira-kira memerah dua susu unta, ya, dua susu unta, dua kali memerah. Jadi memerah susu unta yang pertama, kemudian yang kedua, ya kira-kira durasinya seperti itu. Berperang di jalan Allah itu, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan surga. Nah, ini saran Nabi SAW kepada sahabat tersebut. Ini yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengarahkan pada yang afdol. Berikutnya, kita lihat an Imran bin Husainin radhiyallahu an. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, annahu sa'ala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli qa'idan. Imran bin Husain ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sholatnya seseorang sambil duduk. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, man sholla qa'iman fahuwa afdol. Siapa yang sholat berdiri, maka itu lebih utama. Wa man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi. Siapa yang sholat dengan posisi duduk, maka dia akan mendapatkan setengah pahala orang yang sholat berdiri. Wa man sholla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Dan siapa yang sholat dalam keadaan tidur, maka dia mendapatkan setengah pahalanya orang yang duduk. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana keutamaan orang yang sholat sambil berdiri. Tentu kita tidak bicara yang uzur ya. Kalau ada punya uzur dan tidak memungkinkan untuk berdiri karena uzur tersebut, itu tidak masalah. Artinya, ini karena kondisi darurat. Tapi yang dimaksud di sini, kata para ulama, adalah sholat tatawwu, sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya masih bisa berdiri, berdiri. Meskipun boleh duduk. Jadi selama masih bisa berdiri, berdiri. Nah, ini yang disampaikan dalam hadis Imran bin Husain, Nabi SAW mengarahkan kepada yang afdol, yang lebih baik, dan menjelaskannya. Kita lihat hadis berikutnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, anna Umar bin al-Khattabi asaba ardon di Khaybar. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini ceritanya dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima sebuah lahan di Khaybar. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Lalu beliau datang kepada Nabi SAW dan minta arahan. Bertanya kepada Nabi SAW, sebaiknya apa yang saya lakukan sih? Faqala ya Rasulullah, inni asobtu ardan bi Khaybara lam asub malan qad anfasa indi minhu. Wahai Rasulullah, saya sudah diberi lahan ini di Khaybar dan saya tidak mendapatkan kekayaan apapun yang lebih berharga daripada lahan ini. Maka fama ta'muruni? Fama ta'muru bihi? Apa yang engkau perintahkan kepada saya? Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika engkau mau, engkau bisa mempertahankan lahan tersebut sebagai wakaf dan engkau sedekahkan darinya. Sedekahkan dari lahan tersebut. Nah, Nabi SAW mengarahkan yang lebih utama. Kemudian fatasaddaqa biha Umaru annahu la yuba' wa la yuhabu wa la yurasu. Kemudian Umar bin Khattab bersedekah dengan syarat lahan itu tidak dijual, tidak dihibahkan, kemudian tidak diwariskan. Wa tasaddaqa biha fil fuqara. Kemudian dengan hasil lahan tersebut beliau bersedekah untuk orang-orang fakir miskin. Wa fil qurba, untuk kerabatnya. Wa fil riqab, untuk memerdekakan budak. Wa fi sabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnis sabil, untuk orang-orang musafir yang kehabisan bekal. Wa dhaif, dan untuk tamu. La junaha alaman
waliyaha ayyakula minha bil ma'rufi. Tidak mengapa orang mengolah lahan itu, lalu kemudian dapat makan darinya, dari lahan tersebut, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa yut'ima ghayra mutamawwilin, dan kemudian dia memberi makan pada orang lain. Nah, tetapi tidak boleh mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Lalu tidak boleh ngambil lalu kemudian dijadikan modal untuk kepentingan yang lain. Sekedar kebutuhannya, sekedar hajatnya. Nah, ini contoh Nabi SAW mengarahkan kepada mustafti, kepada orang yang datang bertanya, minta saran, minta arahan. Lalu Nabi SAW mengarahkan kepada yang afdol, yang lebih utama. Dan beliau juga menjelaskannya. Berikutnya, wa yursyidul mustafti ila ma yunasibuhu wa yatala'amu ma'ahu. Nabi SAW juga membimbing kepada mustafti, kepada penanya, apa yang cocok untuk mereka. Wa yatala'amu ma'ahu, dan sejalan, sesuai. Ya. Jalan atau sesuai dengan kebutuhan mereka. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna a'rabiyan, sesungguhnya seorang A'rabi, orang Arab Badui, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hijrati. Ada seorang A'rabi, seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Qala waihaka inna sya'nal hijrati lasyadidun. Fahal laka min ibilin? Ini ada yang menunjukkan betapa pentingnya sampai mengucapkan waihak. Sesungguhnya hijrah itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berat. Sesuatu yang sangat berat. Apakah kamu punya unta? Kalau na'am. Ya, jawabnya ya. Fahal tu'ti shadaqataha? Kemudian, apakah engkau membayar zakatnya? Kalau na'am. Jawabnya ya. Fahal tamnahu minha syai'an? Apakah engkau memberi dari mereka? Qala na'am. Fahal tahlubuha yauma wardiha? Apakah kamu memerah susunya, lalu meminum susunya, susunya unta ini, pada saat bisa diperah susunya? Qala na'am. Fa'mal min wara'il bihari fa innallaha la yatruka min amalika syai'a. Kalau begitu bekerjalah dengan melewati berbagai kota ini, sampai melewati sungai-sungai yang ada ini, Allah tidak akan meninggalkan amalmu sedikit pun. Allah tidak akan meninggalkan dari amalmu sedikit pun. Nah, maksudnya Allah tidak akan mengurangi pahala amalmu sedikit pun, dimanapun kamu berada. Bihar ini maksudnya miwarail bihar, artinya melewati berbagai kota, berbagai desa. Ya, termasuk juga kalau ada sungai kecil yang dilewati. Nah, yang dimaksud di sini kata para ulama, yang dimaksud hijrah di sini yang ditanyakan oleh orang Arabi ini adalah tinggal di Madinah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya. Nah, Nabi SAW khawatir dia nggak kuat dan tidak bisa menunaikan hak-haknya. Maka lalu digambarkan bahwa hijrah itu sesuatu yang sangat berat. Dan Nabi SAW mengarahkan, beramal kebaikanlah di negerimu, di kampung halamanmu.
di mana kamu bisa memberikan manfaat kepada mereka. Allah tidak akan mengurangi pahalamu sedikit pun. Ini maksud hadisnya. Ini maksud hadisnya. Jadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, Nabi SAW mengarahkan kepada mustafti, mengarahkan kepada penanya apa yang sesuai, apa yang cocok dengan kondisi penanya. Nah, ini arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah warubama su'ila Shallallahu Alaihi Wasallam an syai'in fasakata karahiyata ayyakuna fil ijabati nau'u masyaqqatin. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya tentang sesuatu, lalu beliau memilih diam. Karena beliau khawatir kalau dijawab malah justru akan memberatkan. Nah, ini contohnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Faqala ayyuhan nas, wahai umat manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka hajilah. Faqala rajulun. Lalu ada salah seorang yang bertanya, aku lu amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Fasa kata hatta qalaha thalathat. Nabi SAW diam. Sampai pernah itu menanyakan sampai 3 kali. Beliau faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau seandainya saya bilang iya, tentu itu jadi wajib. Walama stata'tum. Dan sungguh kalian tidak akan sanggup. Ya, tentu tidak sanggup. Berat. Mau haji setiap tahun pasti berat. Ya, itu sudah pasti berat. Apalagi ini bicara tentang umat Islam seluruh dunia. Sekarang haji seumur hidup sekali saja bagi sebagian kaum muslimin berat. Dan sekarang kita tahu melaksanakan ibadah haji bukan cuma berat dari sisi biaya, fisik, tapi juga antrian yang panjangnya luar biasa. Lagi kita tahun ini kebetulan mendapatkan informasi bahwa ada kenaikan biaya untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang ringan atau bukan sesuatu yang mudah. Nah, ini yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW diam itu bukan beliau nggak punya jawaban. Beliau punya jawaban, tapi beliau khawatir kalau dijawab maka jadi berat. Maka summa qala, kemudian beliau memberikan arahan, zaruni ma taraktukum. Ya, zaruni ma taraktukum. Jadi biarkanlah hal-hal yang aku tinggalkan dari kalian. Aku diam dari kalian. Fa inna. Jadi artinya hal-hal yang aku tinggalkan, enggak aku sebutkan, yang oleh Nabi SAW dibiarkan enggak disebutkan, maka beliau diamkan, itu mohon jangan ditanyakan. Fa inna ma halaka man kana qablakum, karena yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah bikasrati su'alihim, karena banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka sering berbeda lalu tidak patuh dengan nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka jika aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Dan jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar meninggalkan yang memang Nabi SAW sengaja diamkan supaya tidak memberatkan pada umatnya. Kemudian interaksi yang lain adalah wakana yujibu bijawabil hakimi idza lam yakun fis su'ali faidah. Beliau menjawab dengan jawaban bijak untuk satu pertanyaan yang tidak ada manfaatnya apapun. Ya, al-uslubul hakim, ya. Cara yang bijak adalah wa talaqqis sa'ili bi ghairi ma yatatallabu bitanzili su'alihi manzilata ghairihi tanbihan ala annal aham annahul aham wal aula bis su'al. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa
cara yang bijak itu adalah dengan merespon penanya dengan hal lain yang dia tanyakan, dia berbeda dengan yang ditanyakan, lalu mengarahkan kepada yang lebih bermanfaat dan bernilai untuk yang ditanyakan tadi. Jadi artinya, menanyakan sesuatu, tapi kemudian dialihkan ke yang lain. Ada yang lebih bermanfaat dari itu. Karena kadang-kadang pertanyaannya pertanyaan yang tidak penting, atau pertanyaan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Nabi SAW biasa mengarahkan penanya pada hal yang paling bermanfaat untuknya, dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Atau beliau akan mengarahkan ke pertanyaan yang lebih penting. Jadi kadang Nabi SAW mengarahkan penanya pada yang al-anfa, yang lebih bermanfaat untuk urusan dunia maupun untuk urusan agama. Mengarahkan pada yang lebih penting, atau beliau menjawab mengarahkan yang lebih penting yang lebih layak untuk ditanyakan. Contohnya adalah ketika yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Maksudnya tentang hilal tuh, kenapa ada hilal tuh? Bulan tuh kadang ngecil, kemudian kadang nanti tambah besar, kemudian jadi satu lingkaran, bulan purnama, kemudian nanti kecil lagi. Ini kalau menanyakan itu kan kurang bermanfaat. Nah, apa hikmahnya? Nah, maka kemudian dijawab, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul, katakan, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Yang begitu tadi, bulan yang kecil, kemudian sampai bulan purnama, kemudian nanti mengecil lagi, itu adalah tanda waktu-waktu yang bermanfaat untuk bagi manusia dan untuk haji. Jadi, mengarahkan pada yang lebih bermanfaat baik untuk urusan dunianya maupun untuk urusan akhirat. Kalau bagi nelayan di laut, bulan itu penting untuk jadi tanda. Sehingga bisa tahu ini awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, mereka yang di laut sudah terlatih. Karena memang sudah hidup dengan suasana seperti itu. Kalau kita yang di kota mungkin kadang-kadang kurang perhatian dengan hal-hal seperti itu. Maka itu mawaqitu linnas. Jadi waktu-waktu, penanda itu waktu bagi tanda-tanda waktu bagi umat manusia. Juga untuk ibadah haji. Jadi diarahkan kepada yang lebih penting. Nah, contoh yang lain, ketika bertanya yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa saja yang mereka nafkahkan. Apa yang mereka nafkahkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin, sampai akhir ayat. Katakanlah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada kedua orang tua, pada kerabat, kemudian kalau terus nanti ada anak yatim, anak fakir miskin, orang sedang dalam perjalanan. Nah, diarahkan ke sana. Jadi diarahkan kepada yang justru lebih penting. Nah, kemudian sama juga dengan kasus yang lain. Kita lihat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika saya dan Nabi SAW keluar dari masjid, kemudian ada orang Baduy berada di dekat pintu masjid. Orang itu lalu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah qa'imatun. Mata sa'atu qa'imatun. Kapan kiamat akan terjadi? Wailaka ma wa ma'adattalaha. Wailaka, artinya celaka kamu. Apa yang sudah kamu siapkan? Jadi wailaka itu ya, teguran keras. Kalau kamu nggak siapkan, kalau nggak memperhatikan. Lalu Nabi SAW mengarahkan. Ya, mengarahkan apa? Ma'adattalaha. Apa yang kamu siapkan? Karena itu lebih penting. Artinya kalau kiamat itu dijawabnya misalnya minggu depan, dengan dijawabnya kiamat itu bulan depan atau tahun depan, tetap intinya adalah apa yang sudah kamu siapkan. Karena kiamat mau kapanpun, yang paling penting adalah persiapan kita. Itu lebih penting. Apalagi kita semua tahu kiamat itu masalah gaib. Ya. Tapi inti dari kiamat itu adalah apa persiapan kita ke sana.
amal soleh apa yang kita lakukan, bekal iman apa yang kita miliki untuk kehidupan di hari kemudian. Nah, di sini eh, Nabi SAW mengarahkan ke hal tersebut. Nah, kemudian orang itu sempat terdiam. Lalu kemudian dia menyatakan, ya Rasulullah, ma'adatul laha min kathiri sholatin wala shaumin wala shadaqatin. Saya tidak banyak menyiapkan dengan banyaknya sholat, puasa, dan sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kau akan bersama orang yang kau cintai. Fakulna, lalu kemudian kami mengatakan, wa nahnu kadzalik. Kami juga demikian. Apakah kami juga demikian? Maksudnya, ini pertanyaan. Qala, jawab Nabi SAW, na'am. Fafarihna yauma idzin farahan syadida. Kami gembiranya luar biasa. Ketika disebutkan bahwa kita juga akan bersama orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita juga akan bersama Nabi Muhammad SAW. Maka Anas mengatakan, fa'ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas bin Malik, saya mencintai Nabi SAW, mencintai Abu Bakar, Umar, dan saya berharap bisa bersama mereka karena cinta saya kepada mereka. Meskipun saya tidak punya amalan, saya tidak melakukan amal-amal yang setara dengan mereka. Nah, di sini kata Imam At-Tibi, Nabi SAW berinteraksi dengan penanya dengan cara yang bijak. Karena tanya tentang waktu kiamat, dijawab dengan ma'a'datalaha. Apa yang kamu siapkan? Jadi supaya fokusnya bukan kapan, tapi apa persiapan kita. Nah, kemudian Buraidah meriwayatkan bahwa ada seorang datang menemui Nabi SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, hal fil jannati min khailin? Dia coba pertanyaannya. Wahai Rasulullah, apakah di surga nanti ada kuda? Nih, coba lihat pertanyaannya. Di surga ada kuda nggak? Nah, apa jawabnya? Qala innallaha inillahu adkhalaka adkhalakal jannata fala tasa'u an tahmila fiha ala farasin min yaqutatin hamra yatiru bika fil jannati haitsu syi'ta. Jika Allah memasukkanmu ke dalam surga, kau tidak akan mau menunggangi kuda yang terbuat dari zamrud yang akan terbang kemanapun kau inginkan di surga. Kecuali bahwa hal itu pasti terjadi. Maksudnya apa? Kalau kamu mau, itu semua bisa terjadi. Nah, eh, jadi artinya ini bisa dan dengan mudah bisa terwujud. Tapi poinnya adalah bagaimana masuk surganya. Kemudian ada orang bertanya, ya Rasulullah, hal fil jannati min ibilin? Tadi hal fil jannati min khailin? Ini kuda, kalau sekarang hal fil jannati min ibilin. Apakah di surga nanti ada unta? B. Jawabnya, in yudkhilakallahu jannata yakun laka fiha mastahat nafsuka waladzat ainuka. Dijawab, jika Allah memasukkanmu ke dalam surga, kau akan memiliki apa yang jiwamu inginkan, apa yang hatimu inginkan, dan apa yang menyenangkan kedua matamu. Masih apa yang kamu inginkan ada. Ya, apa yang kamu inginkan ada. Jadi maksudnya bahwa ini artinya kalau engkau tidak akan menginginkan apapun di surga kecuali kamu akan memilikinya. Artinya apapun yang kamu inginkan maka akan terwujud. Bahkan meskipun cuma seekor unta yang sudah dijelaskan. Sehingga kau tidak akan membutuhkan kuda seperti yang ada di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini kan kita naik kuda karena ada kepentingan tertentu, tapi di surga udah nggak perlu lagi begitu.
Tapi kalau kepingin, Allah bisa kabulkan. Nah, kata Imam At-Tibi ini dekat dengan cara yang bijak, jawaban yang bijak. Karena orang bertanya tentang kuda yang dikenal di dunia, maka dijawab dengan apa yang ada di surga. Jadi maksudnya, ini arahannya, udah nggak usah minta itu. Tinggalkan apa yang kamu minta itu. Karena kamu tidak membutuhkan itu. Tidak membutuhkan tunggangan seperti itu. Surga itu nanti yang dirasakan kenikmatan jauh lebih dari semua itu. Jadi nggak usah mikirkan di surga gimana. Membayangkan, kira kalau punya kuda enak itu ya. Punya kuda bisa begini, bisa begitu, kalau seperti kita sekarang naik kuda. Tinggalkan itu. Jangan pikirkan itu. Karena apa? Karena kamu nggak membutuhkan itu. Nggak membutuhkan kuda, nggak membutuhkan unta, atau nanti apa kendaraan yang lainnya. Nah, karena apa? Kenapa kita membutuhkan itu? Karena di dunia kita memang memerlukan sarana tersebut. Tapi kalau di surga nanti sudah tidak lagi membutuhkan hal-hal seperti itu. Demikian ulasan kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.